Selamat datang kembali ke TechLead Weekly Vlog, dan di minggu kemarin cukup banyak update-nya karena di bulan Februari ini tahun 2024 itu tepat saya 5 tahun ada di tempat saya kerja sekarang, yaitu 10up. Dan kemarin kinerja saya direview oleh manajer dan direktur, apakah saya layak untuk naik jabatan atau tidak. Dan nanti akan saya taruh di akhir aja ya, hasil reviewnya seperti apa. Saya bikin videonya sudah dari minggu kemarin ketika habis direview, jadi biar fresh gitu ya. Oke, kita akan masuk ke project-project saya dulu aja ya di minggu kemarin. Untuk project yang A, minggu kemarin cukup sibuk sebenarnya. Ada satu masalah yang cukup menarik ya, yang sudah saya share di minggu sebelumnya. Jadi di salah satu websitenya itu menggunakan The Events Calendar. Itu adalah events plugin untuk WordPress yang cukup populer, sangat populer sekali bahkan. Mungkin yang paling banyak dipakai ya untuk bikin event karena memang fiturnya cukup banyak. Tapi di website ini, itu websitenya itu cukup besar ya. Jadi event yang ada sekarang itu total dari zaman dulu sekali, nggak pernah dihapus karena buat archiving purpose itu total event yang ada di situ ada 18.000 entry. Jadi cukup banyak dan bikin websitenya agak sedikit lemot. Karena sudah terlalu banyak juga dan sebenarnya banyak event yang bisa dihapus. Mereka minta untuk gimana sih caranya biar event yang nggak berguna itu dihapus aja nggak apa-apa, tapi yang masih dipakai itu jangan dihapus. Jadi mereka pada beberapa spesifikasi untuk itu, dan kemarin saya bikin CLI untuk itu. Yang jadi masalah, yang dari minggu yang sebelumnya itu saya sudah bikin, dan nggak ada masalah ya, bisa saya tes di staging juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kemarin ketika meeting dan kita mau deploy, itu mereka minta agar sebelum eventnya itu dihapus, mereka minta untuk diekspor terlebih dahulu. Nah, yang ini yang jadi kompleks ya, karena untuk mengekspor sebuah data seperti event itu kan rumit sekali, karena di event itu ada banyak sekali metadatanya. Gak cuman judul dan isi dari konten tersebut, tapi juga ada misalnya tanggal, dan pembicaranya siapa, URL-nya kalau untuk online itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali data-data yang harus diekspor di situ. Akhirnya nggak jadi di-deploy kemarin, tapi saya sudah bikin solusinya dan semoga bisa di-approve ya. Jadi kemarin saya ekspor dulu semua dalam bentuk CSV. Mereka akan review minggu ini, dan kalau misalnya sudah oke, ini list yang akan di-delete, baru nanti saya akan hapus. Kayaknya itu solusi yang terbaik ya. Memang daripada kita ngehapus sesuatu secara permanen terus mereka, oh eventnya ada di mana, bisa nggak dibalikin gitu kan repot ya. Lebih baik kalau mereka bisa review dulu sebelum saya bisa hapus. Untuk project yang D, nggak ada yang terlalu menarik ya. Oh, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama itu beberapa kerjaan itu diatur ulang priorisasinya karena ada beberapa pekerjaan yang aneh ya, karena tulisannya itu high priority, padahal kita lihat dari deskripsinya kayaknya itu hal yang sepele dan bisa kita kerjakan nanti. Jadi ada kerjaan yang ketika kita meeting dengan klien, akhirnya mereka klarifikasi bahwa ada beberapa kerjaan yang mereka salah ngasih label. Jadi kita benerin itu dan kita di prioritas beberapa kerjaan dan menambahkan prioritas ke beberapa kerjaan yang lain. Selain itu kemarin, saya lupa minggu kemarin atau minggu sebelumnya, kayaknya minggu sebelumnya deh, kita kan ngupdate websitenya itu kan menggunakan Elasticpress. Elasticpress itu adalah sebuah plugin untuk menggunakan Elasticsearch di WordPress. Elasticsearch itu memungkinkan kita untuk bikin search di WordPress itu jadi search yang kompleks ya. Jadi misalnya kalau dilihat tuh kayak webnya Amazon atau Tokopedia, itu menggunakan Elasticsearch. Jadi Elasticsearch itu bisa dibilang kayak CMS sendiri. Itu
seperti struktur database di mana search yang sangat kompleks tuh jadi lebih mudah karena memang database yang ada di Elasticsearch itu memang digunakan untuk pencarian. Jadi di website ini menggunakan Elasticsearch dengan sangat uh, terintegrasi ya. Dan kemarin kita update dari Elasticpress 4 ke Elasticpress 5. Hasilnya ada sedikit perubahan dari performa dan di minggu kemarin saya investigasi dan akan lanjut ke minggu ini untuk ngecek lagi apakah ada hal yang perlu diperhatikan atau hal yang perlu dibenerin atau tidak. Tapi dari uh, perubahannya sih nggak terlalu besar ya, jadi kayaknya saya sih nggak terlalu tidak terlalu khawatir dengan perubahan ini. Secara umum sih masih 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 oke lah. Selain itu, ya itu aja sih ya untuk update-nya di Project D yang cukup besar. Untuk project yang landing page, kemarin menarik karena akhirnya kemarin kita meeting bukan dengan manajer dari web yang biasa kita meeting dengan kliennya. Jadi dari segi klien itu kan biasanya kita meeting hanya dengan manajer yang ngurusin websitenya ya, ya untuk WordPress dan lain sebagainya ada satu manajer dan dia yang biasanya kita meeting dengan dia. Tapi kemarin kita meeting sedikit berbeda ya untuk project landing page karena kemarin kita akhirnya meeting dengan orang yang akan menggunakan um, fitur yang akan kita buat. Jadi ini dari departemen namanya Audio and Visual atau Audio and Recording kalau nggak salah. Karena memang atau video dan recording atau sesuatu seperti itulah. Jadi pada intinya um, orang ini yang nantinya akan mengawasi penggunaan dari ini secara langsungnya seperti apa. Dan kita klarifikasi ke dia beberapa fitur yang sebelumnya sudah di-approve oleh manajernya dan ternyata ada fitur yang salah. Jadi untuk user role dan capabilities ada fitur yang kurang tepat, jadi kita harus rubah lagi di functional requirement dan kita akan bikin ulang. Agak sedikit miss sih karena requirement awalnya cukup simpel, jadi saya hanya estimasi 2 jam aja. Tapi kemarin saya benerin semuanya dan saya ganti karena sudah jadi ya. Saya tambahkan lagi, saya kerja lagi di situ dan jadi kemarin kerja untuk membetulkan kesalahan itu tuh 2,5 jam kalau nggak salah. Jadi total dari harusnya 2 jam menjadi hampir 5 jam. Tapi ya nggak apa-apa, memang kalau perlu diperbaiki kan memang harus diperbaiki kan ya. Lebih baik sekarang daripada nanti ketika kita mau launch baru ada komplain dari klien. Saya ingin ngebahas ya tentang review saya. Jadi ini review tahun kelima saya di 10up dibandingkan dengan nilai dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum tahu ya di 10up sendiri untuk sistem karyawan ya, gimana sih caranya kita untuk naik tingkat atau naik posisi atau naik jabatan, itu kita ada kayak semacam scoring system dari berbagai aspek dari karyawan tersebut. Kalau sudah masuk ke nilai tertentu akan dipertimbangkan untuk naik menjadi posisi yang baru. Jadi kalau untuk web engineer sendiri ada 3 level bisa dibilang. Yang pertama adalah yang junior ya, jadi web engineer standar, terus senior, posisi saya sekarang, dan lead itu di atas yang senior. Tentunya setiap posisi punya tanggung jawab yang berbeda ya, dan ekspektasi yang berbeda dari pekerjaan mereka. Bisa dibilang kalau dari nilainya, secara umum ya, kalau untuk junior web engineer itu nilainya 1-4, jadi kalau selama kita punya nilai 1-4, kita bisa dianggap masih junior. Kalau senior itu 5-7, sedangkan untuk lead itu 8-10. Jadi ini ada nilainya seperti itu. Dan untuk web engineer sendiri itu ada beberapa aspek yang dinilai ya. Pertama adalah service, itu artinya bisa dibilang mungkin bagaimana kita berkomunikasi dengan klien dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua adalah kreativitas,
Ketiga, craftsmanship atau skill di sini. Terus ownership. Ownership di sini kita bisa menghandle pekerjaan yang diberikan oleh kita dengan baik ya. Kita bisa em, merasa untuk memiliki proyek tersebut gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa, kita nggak segan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah inovasi, dan juga yang terakhir simplicity atau kesederhanaan dari solusi yang kita berikan. Saya bicara dulu dari servis. Untuk servis rata-rata dari kemarin ya, tahun yang sebelumnya, itu nilai saya 6,4 rata-ratanya. Jadi ada beberapa nilai, beberapa poin ya. Setelah itu di total dan di rata-rata. Yang kemarin saya 6,4 dan sekarang 7, jadi naik sedikit ya. Tapi masih di level senior karena masih di angka 5-7. Kalau sudah 8-10 baru bisa dibilang um, cocok untuk masuk ke lead engineer ya. Yang kedua, kreativitas. Nah, kalau untuk kreativitas sendiri, nilai yang sebelumnya itu 7,3 dan sekarang 8, jadi ada peningkatan sedikit juga. Untuk craftsmanship atau dari skill, naiknya nggak terlalu banyak ya, dari 6,8 menjadi 7,5. Ya memang saya sebenarnya agak sedikit kurang ya. Lagi pula proyek-proyek yang jatuh ke tangan saya nggak banyak yang benar-benar mengasah skill saya di tahun kemarin. Tapi di tahun ini kayaknya sih cukup challenging semua, jadi semoga craftsmanship atau skill saya akan naik cukup banyak ya untuk di tahun ke depannya. Untuk ownership sendiri naik sedikit juga dari 6,6 menjadi 7,3. Nggak banyak yang bisa dibahas di situ sebenarnya. Untuk inovasi sendiri, ini nilainya paling jelek ya kayaknya ya. Di tahun saya sebelumnya itu 5,8, dan di tahun yang kemarin cuma 6,3, naiknya cuma sedikit sekali karena memang dari segi inovasi itu saya lebih dari tipe engineer-nya tuh lebih old school ya bisa dibilang. Jadi saya banyak menggunakan metode-metode yang nggak terlalu aneh-aneh, yang penting jadi gitu ya. Dan itu memang bisa dibilang jadi sedikit kekurangan karena menurut saya kestabilan sebuah solusi itu lebih penting daripada inovasi yang aneh-aneh gitu ya. Tapi memang ada satu nilai yang cukup meningkat cukup pesat, yaitu adalah um, effectively address a typical project challenge. Jadi ada challenge-challenge atau ada masalah-masalah yang kompleks, saya bisa menemukan solusinya dengan cukup baik, dan itu mendapatkan ranking yang cukup tinggi. Yang paling jelek nilainya 5, yaitu karena saya nggak pernah nge-share. Jadi kalau di Tenapa itu ada semacam internal blog di mana teman-teman semua, jadi pegawai-pegawai di situ tuh sering nge-share ya, misalnya tips untuk engineering ini, tips untuk accessibility dan lain sebagainya. Kita banyak sekali orang-orang yang nge-share dan nge-posting blog post untuk internal Tenap sendiri. Dan saya sama sekali nggak pernah, jadi saya dapat nilai 5 saja. Dan memang nggak wajib sih ya. Tapi memang kemarin dikasih tahu kalau mungkin ada baiknya kalau mulai sharing dan mungkin bisa gimana ya, membagikan ilmu yang sudah kita dapat selama ini. Yang saya agak merasa sedikit aneh untuk simplicity ya. Jadi secara dari aspek yang selanjutnya adalah simplicity atau kesederhanaan atau ya kekompleksan, ke non kompleksan solusi. Saya dapat nilai 7 dari tahun sebelumnya, naik sedikit ya, dari 6,3 menjadi 7. Tapi ya nggak terlalu signifikan kenaikannya. Jadi ya itu ya rata-rata dari nilai saya. Jadi secara nilai rata-ratanya di angka sekitar 7 lah ya. 7, ada beberapa yang 8. Kreativitas saya mendapatkan nilai 8, jadi nilainya paling tinggi. Saya dianggap cukup kreatif orangnya. Selain itu rata-rata 7. Jadi untuk naik ke lead itu mestinya rata-ratanya ke 8-10. Jadi masih kurang sedikit katanya untuk dari segi level kerjaan saya
saya yang sekarang sebagai senior web engineer, saya bisa dibilang um, cukup baik, bahkan mendekati uh, potensi untuk menjadi lead engineer. Jadi semoga tahun depan bisa jadi lebih baik. Untuk catatan-catatan yang penting yang diberikan oleh manajer saya kemarin sama direktur saya, itu yang paling kena di saya itu adalah kekurangan saya untuk komunikasi dengan klien. Jadi bisa dibilang secara gamblang saya itu terlalu frontal ketika ngomong ke klien tentang masalah apapun ya. Jadi diharapkan bisa sedikit bisa dibilang sopan gitu ya ketika bisa dengan klien, jangan langsung mengutarakan hal tertentu yang mungkin bisa membuat klien jadi kayak merasa merasa apa ya, merasa kurang dihargai gitu ya. Tapi ya itu memang salah satunya adalah style dari saya bicara dan itu memang harus diperbaiki sih menurut saya. Jadi ya fokusnya di situ, dan yang kedua adalah fokus untuk meningkatkan skill lagi ya. Dan cukup itu aja ya share-nya. Kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar.